Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifir Aldiara Badi Anedin dengan NIM 21011136990. Pada kesempatan hari ini aku bakal menjelasin mengenai sejarah UNCLOS 1, 2, dan 3. Tentunya sebelum aku menjelaskan mengenai UNCLOS, kita perlu tahu dulu nih apa itu UNCLOS. UNCLOS itu merupakan singkatan dari The United Nations Convention of the Law of Sea. Sehingga UNCLOS ini merupakan suatu hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara yang ada di dunia. UNCLOS ini juga merupakan hasil perjuangan dari negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Berikutnya kita bisa masuk nih mengenai penjelasan untuk sejarah dari UNCLOS pertama. Sebelum adanya UNCLOS pertama, ternyata sudah ada loh konvensi internasional yang mengatur tentang laut, seperti Safety of Life at Sea, terus juga ada mengenai Ship Coalition. Namun belum ada konvensi internasional yang secara komprehensif nih membahas tentang pemanfaatan laut, terutama untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pada tahun 1949, ILC merupakan salah satu organ dari PBB menyarankan Majelis Umum PBB untuk mengadakan konvensi inter untuk mengkodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut internasional. Sehingga pada tahun 1958 dari Resolusi Umum PBB, tanggal 21 Februari 1957 diadakan UNCLOS pertama dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1957 yang kemudian dihadiri oleh banyak negara, yaitu sebanyak 86 negara yang menghasilkan 4 konvensi internasional. Yang pertama mengenai The High Sea Conventions, yang kedua mengenai The Continental Shelf Convention, yang ketiga mengenai The Continuous Zone Convention, dan yang keempat mengenai The Fishing and Conservation of Living Resources of the High Sea Convention. Tentunya pada UNCLOS pertama, konsep laut teritorial sekarang sudah diakui sebagai suatu hukum internasional. Akan tetapi pada UNCLOS pertama ini terdapat kegagalan. Di antaranya adalah satu, mereka belum bisa menentukan lebar teritorial suatu negara dan juga lebar zona perikanan. Sehingga kegagalan pada UNCLOS pertama ini memunculkan adanya rekomendasi Majelis Umum PBB untuk mengadakan konferensi hukum laut internasional yang kedua guna untuk menyelesaikan dua isu tersebut. Sehingga pada tanggal 10/1958 memutuskan untuk mengadakan UNCLOS kedua pada tanggal 17 hingga 26 Maret di Jenewa. Pada UNCLOS kedua ini terdapat kegagalan lagi. Yang pertama adalah kegagalan dalam menghasilkan kesepakatan terhadap hal-hal krusial yang dirumuskan pada UNCLOS pertama. Dan juga kegagalan dicapainya kata sepakat pada proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat dan juga Kanada mengenai 6 mil laut untuk lebar laut teritorial dan juga ditambahnya 6 mil untuk zona perikanan. Walaupun adanya kegagalan pada UNCLOS kedua, ternyata ada juga keberhasilan yang mana mereka merumuskan suatu resolusi tentang perlunya metode teknis tertentu dalam hal perikanan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan sejarah dari UNCLOS 3. Ketika terjadi eksplorasi dan eksploitasi laut seiring dengan kemajuan teknologi laut, serta ramainya klaim kedaulatan atas wilayah laut yang diajukan oleh negara-negara baru. Turning point-nya terjadi pada tanggal 1 November 1987 ketika Duta Besar Malta ini mendesak PBB untuk segera mengambil langkah yang diperlukan guna menjadikan sumber daya alam yang ada di seabed sebagai common heritage of humankind. Atas dasar itu diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan laut beserta sumber daya di dalamnya. Sehingga pada tanggal 17 Desember 1970 Majelis Umum PBB mengeluarkan dua resolusi. Yang pertama mengenai Declaration of Principle Governing the Seabed and the Subsoil Thereof Beyond the Limits of National Jurisdiction dan mengadakan UNCLOS 3. Konferensi ini dilaksanakan di New York pada tahun 1973 dan melalui 11 sesi dan berakhir 9 tahun kemudian dengan diadopsinya UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan konvensi internasional yang secara komprehensif mengatur pemanfaatan laut, termasuk kedaulatan suatu negara atas wilayah laut, guna pengaturan pembagian sumber daya alam di laut bagi negara pantai ataupun landlocked states. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dari UNCLOS 1, 2, dan 3. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.